Halo, selamat sore, profesional Indonesia, calon peserta CCI program. Semoga Anda semuanya baik dan juga sehat selalu di hari Jumat ini ya. Selamat datang di acara daring untuk sesi informasi Community College Initiative, yang mana program ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tanggal 31 Desember 2022. Nah, saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda di acara sore hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung dengan Aminef di acara yang kami adakan via Zoom Meeting. Untuk dapat memperluas jangkauan kepada teman-teman lainnya yang berada di sana, di luar sana, se-Indonesia ya. Acara ini kami teruskan siarannya ke beberapa Facebook page, seperti contohnya Facebook page Aminef, Facebook page Relo Archipelago, Education USA Indonesia, lalu juga ada My America Jakarta, dan juga US Conjet Beda. Jadi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyimak acara ini via Facebook page tersebut. Kalau mau bergabung di Zoom, hal tersebut masih memungkinkan ya, dimungkinkan sekali. Oleh karena itu, silakan Anda mengecek Facebook Story atau Instagram Story akun Aminef untuk bisa mendapatkan informasi login atau registrasi pendaftaran acara Zoom ini. Oke, saya ingin tahu sekarang teman-teman yang saat ini berada di Zoom Meeting. Anda berasal dari kota mana saja kah? Boleh tinggalkan di kolom komentar sehingga supaya acaranya lebih ramai ya. Silakan Anda infokan Anda bergabung dengan kami di acara ini dari mana. Dan selain itu, kami juga ingin menyapa 2 orang alumni kami yang sudah juga berpartisipasi di acara ini sebagai nanti ya narasumber untuk membagikan tips dan juga pengalaman. Mereka ada Fikri Yudhistira dari Pontianak dan juga Ros Fatima Jamal dari Kabupaten Konawe Selatan. Oke, teman-teman yang ada di kolom komentar sudah rame ya. Ada yang dari Jepara, Jambi, Lhokseumawe. Terus setelah itu ada juga yang dari Bekasi, Sorong, Malang. Wow, amazing. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman di situ. Kami harap acara ini bisa bermanfaat ya untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan aplikasi untuk program CCI. Oke, rekan-rekan sekalian, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang acara daring ini. Acara ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai program CCI. Lalu akan ada tanya jawab tahap pertama tentang administratif program, di mana pada tanya jawab ini akan hadir rekan saya dari Aminef, yaitu Rianti Hasuti, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar administratif program CCI. Kami juga menjawab beberapa pertanyaan terpilih yang teman-teman sudah sampaikan di kolom pendaftaran Zoom Meeting ini. Lalu setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan presentasi atau sharing pengalaman masing-masing oleh Fikri Yudhistira dan juga Ronald selama 15 menit untuk masing-masing alumni. Lalu setelah itu akan ada tanya-jawab sesi kedua. Jadi teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak mengenai pengalaman alumni kami di program CCI selama di Amerika Serikat, tips dari mereka, silakan disampaikan di acara tersebut ya. Oke, rekan-rekan, langsung saja saya ingin membagikan slide atau paparan yang sudah kami persiapkan untuk acara ini. Ya, mohon ditunggu sebentar. Ini dia adalah slide untuk acara ini. Sudah dapat terbaca ya semuanya ya. Langsung saja kami akan mulai untuk sesi daring Community College Initiative Program. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengetahui dengan detail apa sih program CCI itu, program CCI adalah beasiswa nirgelar bagi karyawan atau pemilik usaha kecil menengah. Program ini memberikan pelatihan pengembangan profesi di Community College di Amerika Serikat selama 2 semester. Di Indonesia, program ini sudah ditawarkan sejak tahun 2007 dan sudah ada kurang lebih 500 orang alumni dari berbagai penjuru Nusantara. Selain di Indonesia, program ini juga ditawarkan di 15 negara lainnya seperti Brazil, Ghana, Afrika Selatan, dan Kolombia. Jadi nanti sudah
pasti akan terjalin pertemanan dengan mereka dari berbagai negara ya, untuk Anda bisa saling bertukar budaya dan juga saling mengenal tentunya. Program CCI ini direkrut dari kalangan yang memiliki peluang terbatas untuk melakukan studi ke luar negeri, di mana peserta CCI itu memang mayoritas berasal dari luar kota besar di Pulau Jawa. Nah, berbicara tentang komponen kegiatan yang akan dijalani selama 2 semester, berikut ini adalah informasinya. Anda akan mengikuti perkuliahan di dalam kelas, sesuai dengan bidang studi yang nanti diambil di Amerika Serikat. Nah, untuk dapat memperdalam profesionalisme Anda di bidang studi tersebut, Anda juga akan menjalani magang sesuai dengan bidang studi, di mana nanti para alumni kita akan menjelaskan ya, gimana sih pengalaman magang dan keseruan pengalaman tersebut di Amerika Serikat. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan service learning atau volunteer. Nah, di sini Anda akan beraktivitas di berbagai program seperti contohnya ada food bank atau mungkin ada program bersih-bersih bersama atau program-program lainnya yang ditawarkan di komunitas tempat di mana nanti teman-teman tinggal. Dan pastinya karena program ini ditawarkan tidak hanya ke Indonesia, tapi juga ke 15 negara lainnya, maka komponen pertukaran budaya tentunya ada ya. Dan tidak hanya dengan sesama peserta CCI, Anda juga bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, baik dari Amerika Serikat ataupun dari negara-negara lainnya. Selain itu, ada juga komponen kegiatan yang sifatnya untuk mengasah kepemimpinan. Jadi program ini dapat berupa seminar, workshop, training, dan bahkan nanti setelah program CCI selesai, akan ada kesempatan untuk post-program workshop. Dan biasanya itu dilaksanakan secara daring. Siapa sajakah yang dapat melamar program CCI? Berikut ini persyaratan umumnya ya. Anda apabila seorang warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris, kemampuan lalu itu adalah prestasi akademis ya, kembali ke Indonesia setelah program, dan komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu kami utamakan bagi mereka yang tidak memiliki atau belum memiliki pengalaman belajar di luar negeri dan tidak sedang menerima beasiswa lainnya pada saat mendaftar CCI. Serta dapat memulai program di Amerika Serikat di bulan Juli 2023. Jadi ini adalah persyaratan umum bagi Anda yang ingin melamar program CCI. Bagaimanakah dengan fasilitas program yang ditawarkan? Nah, selama mengikuti proses di Indonesia, karena ini adalah sebuah beasiswa, maka cangkupannya sangatlah komprehensif ya. Ada tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, uang saku, lalu setelah itu biaya medical check up dan pembuatan paspornya nanti juga akan ditanggung oleh program. Lalu saat mengikuti proses di Amerika, Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan, akomodasi juga disediakan, tiket pesawat PP, dan juga asuransi kesehatan. Nah, berbicara tentang persyaratan khususnya, siapa sih yang bisa melamar program ini? Mereka yang merupakan lulusan SMA atau sederajat, atau diploma 1, atau diploma 2, atau diploma 3, dan setelah itu saat melamar ya, sedang bekerja atau memiliki usaha mandiri, maka Anda sudah dapat melamar program CCI. Apabila dengan catatan pengalaman kerja atau usaha mandirinya itu selama 1 sampai dengan 5 tahun. Untuk teman-teman yang merupakan lulusan S1, Anda juga masih bisa melamar program ini. Dengan catatan, latar belakang pendidikan itu berbeda dengan latar pekerjaan yang dijalani saat ini. Saya berikan contoh, misalkan S1 di bidang bisnis, lalu setelah itu bekerja di bagian bisnis di dalam perusahaan Anda.
Lalu Anda ingin melamar program CCI di bidang bisnis juga, maka hal tersebut tidak memenuhi persyaratan program. Apabila misalkan ada seseorang lulusan S1, jurusannya ketika S1 adalah pendidikan bahasa Inggris. Lalu ketika bekerja, dia merupakan seorang jurnalis. Lalu dia ingin mendalami bidang jurnalisme tersebut melalui program CCI, maka justru dialah yang memenuhi persyaratan untuk melamar program ini. Jadi kami harap contoh-contoh tersebut bisa memberikan penjelasan ya terhadap siapa sajakah lulusan S1 yang sekiranya dapat melamar untuk program. Lalu tentunya pengalaman kerja itu sesuai dengan bidang studi yang ditawarkan di program CCI. Berkenaan dengan kemampuan bahasa Inggris, Anda diharapkan memiliki skor TOEFL ITP minimal 480. Kalau Anda memiliki skor lainnya, mungkin skor IBT, atau IELTS, ataupun Duolingo, hal tersebut juga dapat diterima apabila skornya setara dengan TOEFL ITP 480. Berkaitan dengan batasan usia, untuk program CCI ini terdapat batasan usia minimal, yaitu 18 tahun per 1 Juli 2020. Siapakah yang tidak bisa melamar program CCI? Mereka yang sudah memiliki gelar S2 ataupun S3, lalu saat ini berstatus siswa ataupun mahasiswa, lalu mereka yang tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri, dan mereka yang berdomisili atau bekerja di luar Indonesia. Mereka-mereka ini adalah kategori yang tidak bisa melamar program CCI ya. Di dalam program CCI terdapat 8 bidang studi yang ditawarkan, yaitu ada pertanian, ada teknik terapan, administrasi dan manajemen bisnis, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, media digital, jurnalisme dan komunikasi, layanan sosial, kesehatan dan keselamatan publik, serta manajemen pariwisata dan perhotelan. Catatan khusus bagi rekan-rekan yang ingin melamar untuk program teknik terapan, Anda diharapkan memiliki kemampuan matematika yang baik, karena nanti sebelum memilih mata kuliah di Amerika Serikat, Anda akan menjalani tes terlebih dahulu, tes di bidang matematika ya. Nah, untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah 31 Desember 2022. Berikut ini adalah suara alumni dan juga mereka yang saat ini sedang menjalani program CCI. Saya akan tampilkan yang pertama, ada Boja Bulurditi, yang studi manajemen pariwisata dan perhotelan di Valencia Community College pada tahun 2017. Ia mengatakan, kemampuan berbahasa Inggris, berkomunikasi dengan berbagai kalangan, serta berpikir kritis saya meningkat secara signifikan setelah program CCI. Hal tersebut membantu dalam pekerjaan saya yang mengharuskan untuk berkomunikasi dengan berbagai kalangan seperti stakeholder, kelompok, maupun perwakilan komunitas. Peningkatan kemampuan tersebut ia dapatkan secara formal dari kegiatan perkuliahan, magang, ataupun volunteer, maupun secara informal melalui diskusi dan interaksi dengan sesama peserta CCI program dan mahasiswa internasional dari berbagai negara. Sepulangnya ke Indonesia, Boja masih juga merasakan manfaat jejaring program CCI melalui berbagai kegiatan coaching dan diskusi daring yang menghadirkan pembicara profesional, di mana pada sesi-sesi tersebut mereka membagikan tips seputar pengembangan diri dan juga karir. Selain Boja, ada juga suara alumni. Kalau ini sih, Anggia Weil saat ini masih studi ya di Amerika Serikat. Ia studi manajemen pariwisata dan perhotelan di Kirkwood Community College. Ia mengatakan, menjadi salah satu partisipan CCI program mengajarkan saya untuk beradaptasi dengan orang dan lingkungan sekitar, mengenal lebih banyak orang, terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk membantu sesama, dan melebarluaskan koneksi serta menghargai sesama budaya.
CCI program ini memberi manfaat secara profesional, salah satunya melalui kesempatan magang yang ia rasakan di salah satu hotel chain terbesar di Amerika Serikat. CCI program membantunya menggapai cita-cita, memberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kegiatan bermanfaat di luar zona nyaman, serta menyediakan tempat tinggal dan teman-teman yang ramah, yang membuka hati dan pikiran. Untuk teman-teman yang berminat untuk experience moments of a lifetime, ayo segera mendaftar, jangan tunda lagi, karena America is waiting for you. Nah, gimana nih untuk mendapatkan informasi terkini, mengunduh formulir aplikasi, ataupun informasi lainnya? Teman-teman silakan nanti masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id di bagian Grants for Indonesians, lalu diklik yang bagian Programs ya. Boleh juga mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page, ada Twitter, dan juga ada Instagram untuk dapat mendengarkan cerita-cerita pengalaman alumni dan juga suara alumni CCI lainnya dan juga program beasiswa lainnya ya yang dikelola oleh Aminef. Bila ada pertanyaan, gunakan kesempatan ini karena Anda dapat bertanya langsung dengan kami di Aminef dan juga kepada para alumni. Kalau pertanyaannya baru muncul setelah acara selesai, boleh sekali nanti telepon di kantor Aminef atau mengirimkan email kepada kami ya. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa lainnya di Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Ini adalah yayasan nirlaba dwibangsa yang didirikan atas kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan juga Indonesia. Nah, rekan-rekan, tunggu apa lagi? Sekarang waktunya Anda untuk bisa meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat dengan program Community College Initiative. Oke, bagaimana? Kami harap presentasi tersebut menjawab beberapa pertanyaan ya, yang sudah juga kami terima di dalam registrasi Zoom meeting, seperti program CCI itu apa sih, persyaratannya apa saja, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuk kepada sesi tanya-jawab mengenai administratif program, dan untuk sesi ini saya ingin mengundang rekan saya, Yanti Hatuti, untuk dapat tampil di layar. Oke, mari kita lihat. Ya, halo Rianti. Halo Mita, apa kabar? Baik, Rianti apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke. Baik, langsung saja ya Rianti, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah diterima. Nah, salah satu penanya adalah mahasiswa semester 5 dan bekerja sebagai part-time tutor di salah satu lembaga les bahasa Inggris di kotanya. Mohon izin, apakah kalau mahasiswa S1 itu boleh mendaftar program ini karena sudah punya pengalaman kerja? Gitu. Gimana, Rianti? Oke, baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita, bahwa salah satu persyaratan melamar program beasiswa ini adalah tidak dalam status berkuliah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalankan program S1-nya, sebagai informasi kami ada program lainnya yang bernama Global Undergraduate Exchange Program. Ini merupakan pertukaran mahasiswa untuk jenjang S1, di mana mahasiswa yang terpilih akan merasakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester di Amerika. Mungkin bisa mempertimbangkan untuk melamar program itu. Mungkin itu lebih cocok. Oke, baik. Terima kasih, Rianti. Jadi, bagi Anda yang saat ini adalah mahasiswa S1 dan duduk di semester 5, siap-siap ya, pantau laman dan kanal media sosial Aminef karena ada program Global Undergraduate Exchange Program yang mungkin lebih sesuai untuk Anda. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ada seorang calon aplikan yang merupakan seorang wirausaha, jadi memiliki usaha sendiri ya. Apakah bisa untuk surat keterangan
itu yang surat keterangan dari atasan itu diganti dengan recommendation letter dari dosen. Silakan Rianti. Oke, untuk Anda yang merupakan wira swasta atau freelancer, mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan SIUP, surat izin usaha ya. Nanti bisa dilampirkan SIUP-nya dan juga lampirkan juga portfolionya sebagai bukti bahwa benar Anda berwira swasta. Untuk teman-teman yang mungkin juga memiliki usaha online, itu juga bisa dilampirkan untuk foto-foto portfolio dari usahanya itu. Oke, jadi kalau semuanya misalkan ada teman-teman di sini yang punya online shop misalkan, nah apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa membuktikan bahwa memang online shop-nya itu berjalan dan bertransaksi? Apakah ada dokumen lainnya yang perlu disertakan, Rianti? Portfolio mungkin ya, jadi gambar-gambar usahanya seperti apa, lalu barang-barangnya apa, mungkin juga bisa diinformasikan terkait penjualannya seperti apa, itu untuk dokumen tambahannya. Oke, jadi ada transaksi penjualan ya, sehingga nanti bisa dijadikan dokumen pendukung bahwa memang ada transaksi yang berjalan dan usahanya memang berjalan. Baik, terima kasih. Nah, ada satu orang penanya yang sudah bekerja mulai saat kuliah. Total bekerjanya itu sudah lebih dari 5 tahun. Namun, untuk kelulusannya itu baru pertengahan tahun lalu. Apakah yang bersangkutan bisa melamar program? Sebagai informasi, kami akan menghitung pengalaman kerja Anda itu mulai dari Anda lulus kuliah. Ya, jadi kalau untuk yang sudah lulus kuliah, nanti pengalaman kerjanya akan dianggap sebagai pengalaman kerja profesional dan bisa diperhitungkan untuk Anda yang pengalaman kerjanya 1-5 tahun boleh melamar program beasiswa ini. Oke, baik. Jadi begitu ya untuk penjelasannya. Nah, oke. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki usaha mandiri seperti misalkan berjualan secara daring begitu ya, itu sudah bisa dikategorikan sebagai kerja ya. Jadi silakan dicantumkan informasi-informasi yang sekiranya mendukung bahwa memang toko online-nya tersebut bertransaksi. Oke, ada satu lagi untuk pertanyaan. Saya lulusan S1 program studi ilmu politik, konsentrasi hubungan internasional. Saat ini bekerja sebagai staf di perusahaan e-commerce sejak 2021 dan menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa di salah satu desa di Kabupaten Bogor. Saya memiliki nilai TOEFL 450 dari kampus. Apakah saya diizinkan untuk melamar program CCI ini? Silakan. Seperti tadi disampaikan Mbak Mita, syarat minimal untuk mengikuti program beasiswa ini TOEFL-nya minimal 450 atau ekuivalen dari 480, IBT 55, IELTS-nya 5,5 atau Duolingo 90. Jadi kalau mungkin disarankan untuk lebih meningkatkan lagi untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, baik. Jadi untuk Anda yang saat ini skornya masih 450, yaitu kurang 30 poin ya dari persyaratan minimal, masih ada waktu ya untuk bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris, lalu setelah itu mengambil TOEFL lainnya. Harapannya nanti skornya bisa memenuhi persyaratan. Oke, lalu ada pertanyaan, nah untuk pilihan jurusan digital media, jurnalisme, dan juga komunikasi, itu apakah termasuk belajar digital marketing juga ya? Nah, untuk penanya yang bertanya mengenai hal ini, nanti silakan masuk ke laman Aminef ya, lalu setelah itu klik di bagian digital media, journalism, and communication. Kalau diklik nanti keluar PDF file yang akan menjelaskan kira-kira apa sajakah subspesialisasi yang bisa Anda pilih. Gitu ya. Jadi Anda nanti bisa membaca lebih lanjut di sana. Oke. Nah, ada pertanyaan yang masuk. Kalau semuanya lulusan S1 manajemen dengan program studi kewirausahaan dan setelah lulus menjalankan usaha sendiri, apakah tidak bisa mendaftar pada program bisnis dan administrasi? Gimana, Rianti?
Terkait itu mungkin bisa dilihat lagi di halaman website yang tadi Mbak Mita sampaikan ya. Jadi kalau untuk lulusan S1 sebagai informasi, bidang yang dilamar itu tidak boleh sama dengan bidang S1-nya ya. Jadi karena kan memang program ini kan memang bukan untuk level advance ya. Jadi diharapkan kalau misalnya Anda sudah lulus S1 tapi dengan bidang yang sama itu Anda sudah dianggap expert, jadi sebaiknya melamar program beasiswa Aminef lainnya. Baik, Rianti. Oke, kita masih punya beberapa menit lagi untuk sesi tanya jawab ini. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam registrasi acara ya di Zoom Meeting. Ada satu pertanyaan yang menarik nih. Apakah calon peserta CCI itu harus memiliki pengabdian masyarakat? Apakah itu harus dan bagaimanakah cara membuktikannya? Silakan, Rianti. Memang kita mencari untuk orang-orang yang memiliki apa ya, selain leadership ya, jadi ada social activity-nya gitu. Saat ini untuk program beasiswa ini merupakan salah satu program yang jumlah pelamarnya itu cukup banyak. Jadi memang kompetisinya sangat baik, sangat tinggi sekali. Jadi kalau seandainya Anda punya pengabdian masyarakat, tentu itu akan menjadi salah satu poin plus untuk Anda para pelamar. Jadi nanti dari panitia seleksi akan menyeleksi seluruh berkas Anda. Tentunya juga dengan adanya pengabdian masyarakat itu akan menjadikan salah satu nilai tambah untuk Anda. Oke, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik ya. Apakah program beasiswa CCI itu boleh dilamar oleh mereka yang berkecimpung di bidang leadership dan manajemen di sekolah atau pondok pesantren? Nah, kira-kira gimana, Rian? Apakah boleh untuk mereka yang bekerja demikian? Boleh aja asal memenuhi persyaratan ya. Jadi untuk jika memang Anda ingin melamar di bidang leadership seperti itu, nanti coba dibaca lagi website Aminef. Ada beberapa program dan bidang studi yang bisa Anda lamar. Silakan dipelajari lagi kiranya bidang studi apa yang cocok untuk Anda. Lalu perhatikan juga background pendidikan Anda. Kalau misalnya Anda lulusan S1, maka tidak boleh sama dengan bidang yang akan Anda lamar di program CCI ini. Untuk lulusan SMA, D1, D3 itu tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira ini ada satu pertanyaan yang terakhir dari form pendaftaran. Nah, apabila nanti saya lolos beasiswa program CCI, apakah saya harus resign dari tempat kerja yang sekarang ya? Gimana, Rianti? Kalau itu sih tergantung sama Anda dan juga institusinya. Jadi kami tidak ada kewenangan atau tidak ada paksaan setelah Anda kembali ke Indonesia mau bekerja di mana itu tidak kami tentukan. Namun yang pasti ingin saya ingatkan lagi untuk program beasiswa ini apapun juga untuk program beasiswa yang dikelola oleh Aminef itu Anda akan ada keterikatan 2 years home residency. Jadi setelah Anda selesai program beasiswanya, Anda harus kembali ke Indonesia selama 2 tahun. Terkait mau bekerja di mana itu kami tidak ada ketentuan. Kami bebaskan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga jawaban dari Rianti. Nah, teman-teman, ini kami melihat ada sangat banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan persyaratan, terutama dengan mereka yang lulusan S1 di bidang studi tertentu, namun bekerja di bidang lainnya. Nah, ini di kolom komentar saya melihat ya, ada yang lulus dari studi kehutanan, lalu tapi pekerjaannya berkaitan dengan agriculture. Apakah boleh mendaftar di bidang agriculture? Jawabannya adalah bisa. Begitupun juga dengan pertanyaan lainnya yang saya lihat juga ada, yaitu kayak contohnya lulusan S1 di bidang teknik elektro dan selama kuliah bekerja menjadi teknisi, lalu ingin mengikuti CCI dengan jurusan teknologi informasi, apakah bisa? Nah, untuk ini kami sarankan untuk Anda melihat lebih dalam lagi ke
dalam bidang-bidang studi yang ditawarkan oleh program CCI, lalu Anda nanti baca lebih lanjut ya, untuk memastikan bahwa Anda yang sudah lulusan S1, itu memang dipastikan bekerjanya tidak sama dengan bidang studi di S1, namun bidang pekerjaan tersebut bersesuaian dengan salah satu bidang studi yang ditawarkan oleh program CCI. Oke, terima kasih banyak Rianti untuk pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh para calon aplikan. Teman-teman, untuk sesi administratif, tanya jawabnya kami cukupkan sekian dulu ya. Kita nanti akan ada sesi tanya jawab kedua. Jadi nanti saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sekiranya perlu dijawab secara administratif. Terima kasih banyak Rianti. Terima kasih Mbak Mita. Oke, sekarang kita langsung saja masuk kepada bagian sesi bersama alumni ya. Untuk alumni yang pertama, saya ingin mengundang yaitu Fikri Yudhistira. Nah, Fikri Yudhistira adalah alumni program CCI tahun 2021, jadi dia baru pulang ya, pertengahan 2022 lalu, untuk studi di bidang media di Snow College. Ia merupakan seorang ilustrator dan layout artist di Pontianak Post. Dia adalah lulusan dari SMA Negeri 1 Pontianak. Oke, halo Fikri. Halo Mbak Mita, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu Sama-sama. dan bergabung di acara ini. Silakan langsung saja disampaikan. Waktu untuk Fikri 15 menit ya, kurang lebih. Silakan. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Oke, saya siap dulu. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fikri Yudhistira, saya asal Pontianak, Kalimantan Barat. Saya partisipan CCI program tahun 2021, dan kebetulan saya juga ditempatkan di Snow College di Utah waktu saya terpilih. Saya layout artis dan ilustrator di surat kabar terbesar di Kalimantan Barat, yaitu Pontianak Post. Dan saya juga konten kreator dan juga graphic designer di salah satu lokal dessert brand di Pontianak, yaitu Salad Mertua. Nah, kenapa saya daftar CCI program nih? Dan kenapa saya pilih bidang studi media? Kalau bidang studi medianya, saya pilih fokus di graphic design di pilihan pertama saya. Itu ya udah pasti karena saya juga background pekerjaan dan segala macamnya juga di graphic design. Jadi saya pilih graphic design di pilihan pertama. Nah, kenapa daftar CCI program? Ini ada cerita nih. Jadi di foto yang saya masukin di slideshow itu ada Kak Dwi yang pakai kerudung. Beliau itu juga alumni, dia jadi CCI program tahun 2019. Nah, Kak Wi pulang tuh tahun 2020 ketemu sama saya, ngobrol. Kenapa nggak coba CCI program? Awalnya saya beneran pesimis tuh, karena saya juga jujur, saya ijazah S1 aja nggak punya. Saya resign dari kampus. Saya nggak mau dibilang drop out dari kampus. Saya resign dari kampus, saya keluar dari kampus, dan lebih memilih bekerja waktu itu. Dan saya mikir, Kak Wi, saya nggak ada ijazah S1, terus saya juga bukan beasiswa hunter, segala macam. Ya udah, Kak Wi langsung encourage gitu. Nggak apa-apa, coba aja pakai ijazah SMA. Akhirnya saya daftarlah, nulis esai, segala macam, kirim berkas. Itu saya kirim berkas bareng Reski, itu teman saya dari Kalimantan Barat juga. Dan sampailah saya juga latihan digembleng lagi sama Kak Wi via Zoom meeting, karena waktu itu juga sekalian sama Jo. Jo itu asal Lombok, juga partisipan di CCI program 2021. Dan akhirnya sampai semua rangkaian administrasi dan interview segala macam, dapatlah email suci dari Aminef ini kalau ngasih tahu kita kepilih sebagai salah satu partisipan di CCI program. And that's how the journey began. Nah, habis ini saya cuma mau cerita-cerita aja nih sama American Life highlight. Nah, ini fotonya masih buram. Jadi here we are.
Jadi ini saya di Snow College di Utah itu ada 14 orang. 14 orang ini terdiri dari partisipan asal Kolombia, India, Turki, Dominican Republic, Ghana, Ivory Coast atau Pantai Gading, Brazil, dan Indonesia. Jadi 14 orang ini masing-masing negara itu setiap orang dua orang. Cuma kebetulan waktu angkatan saya cuma saya dan dari Brazil itu yang sendiri. Awalnya saya mikir, aduh ini sendiri bisa nggak ya? Maksudnya kayak FOMO nggak nih gitu kan, nggak ada temen ngobrol bahasa Indonesia segala macam. 3-4 bulan pertama tuh terasa banget kayak sendiri banget, nggak punya teman segala macam. Tapi makin masuk ke semester 2, makin udah mau pulang, saya baru menemukan benefitnya cuma sendiri di negara orang. Karena kita di sana nggak ada teman ngobrol bahasa Indonesia, ya saya dipaksa bahasa Inggris terus nih. Ngomong bahasa Inggris, ngerespon pakai bahasa Inggris, chat pakai bahasa Inggris. Akhirnya saya benefit sendiri ke saya itu ya, yang tadinya kayak saya nggak pernah pakai skill bahasa Inggris saya, akhirnya sekarang saya jauh lebih improve lah dari sebelumnya. Jadi yang awalnya saya sedih sendiri-sendiri, malah saya bangga banget sendiri di Amerika. Nah, ini yang menarik. Daftarnya bidang studi media, tapi kok sertifikatnya marketing. Jadi waktu saya daftar, memang pilihan kan kalau di formnya nanti ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama memang graphic design. Itu juga mengacu pada penulisan esai segala macam, itu mengacu ke pilihan pertama. Tapi ketika terpilih dan saya ditempatkan di Snow College, ternyata di Snow College itu tidak ada program khusus untuk graphic design. Jadi koordinator saya assign saya ke pilihan ketiga saya, yaitu social media marketing. Ternyata social media marketing juga ya nggak ada yang spesifik buat social media marketing nih sertifikatnya. Akhirnya ya saya di generalize aja di program sertifikat marketing. Jadi yang tadinya saya punya angan-angan buat belajar bahasa graphic design di Amerika ternyata buyar, dan akhirnya saya belajar marketing. Awalnya saya mikir kayak, aduh, saya nggak ada background ekonomi, saya nggak ada background IPS, saya SMA aja anak IPA gitu kan. Disuruh belajar bisnis, bisa nggak ya? Tapi saya langsung ubah mindset saya, oke Fikri, kamu udah kepilih, kamu harus tanggung jawab, dan kamu jangan buat malu Indonesia. Ya udah anggap aja challenge gitulah, maksudnya bisa nggak nih belajar. Ternyata ketika udah belajar bisa-bisa aja gitu, kayak sertifikat tuh dapat aja gitu. Jadi aman sebenarnya. Terus saya malah dapat benefitnya yang selama ini saya cuma sebagai graphic designer ketemu klien, ketemu yang punya bisnis. Ketika saya udah belajar di Snow College, saya akhirnya sadar, oh gini loh, pusingnya orang punya bisnis tuh susah loh ternyata. Jadi kayak saya bisa memahami dari sisi pelaku bisnisnya. Gimana sih jadi business owner, gimana jadi salesperson, segala macam. Itu saya dapat ilmunya di Snow College, dan saya beruntung banget dapat akhirnya ke pilihan ketiga saya, yaitu social media marketing. Jadi ya nggak, pokoknya dapatlah benefitnya gitu. Saya nggak merasa kecewa. Nah, cuma di internship aja nih. Jadi waktu magang bisa match nih dengan media dan graphic design. Jadi kebetulan di Snow College itu waktu itu dia setiap tahun akan membuka rekrutmen untuk menjadi editor di WITS. WITS ini adalah platform media literasi. Jadi mahasiswa, dosen, staff, semuanya bebas buat submit literasi, jurnal, boleh puisi, boleh short story, dan juga boleh seni. Jadi seni boleh fotografi, boleh gambar, segala macam. Kemudian nanti dikurasi dan diterbitkan dalam bentuk buku setiap tahunnya. Nah, itu tempat magang saya tuh, WITS. Jadi, nah ini buku yang saya desain khusus untuk edisi 2022, WITS edisi 2022. Jadi cuma di magang ini yang cocok nih dengan pilihan pertama saya. Nah, volunteering life.
awalnya saya mikir, aduh, volunteering life for minimal hour itu 100 jam. 100 jam itu banget banget. Terus saya mikir, aduh, volunteering harus kemana nih? Harus memberikan makan kepada anak kurang mampukah? Atau menjadi relawan korban banjirkah? Atau gimana gitu kan? Ternyata enggak. Apa yang bisa kita temukan di sekitar tempat kita tinggal, dan kita bisa volunteer untuk bantu-bantu, yaitu termasuk volunteering. Kayak ini contohnya paling kiri, foto saya waktu saya mungut sampah di tepi jalan. Itu saya dan beberapa warga sekitar itu memperingati Memorial 9/11 waktu itu. Jadi kita mungut sampah di jalan, kebetulan memang kalau di Utah itu tepi jalannya banyak banget sampah berserakan. Jadi kita pungutin bersama warga tuh rame di tepi jalan. Kemudian itu juga di foto kanan atas ada saya dan teman-teman saya di clothing bank. Tugasnya apa volunteernya? Ya cuma nyortirin baju bekas, udah disortirin. Terus yang kanan bawah juga koordinator saya waktu semester 2 arrange buat kita semua partisipan di sisi program itu yang 14 orang itu jadi sahabat pena buat anak-anak SD. Jadi kita kirim-kirim balas-balasan surat gitu. Kita nulis surat segala macam buat anak-anak SD, sampai di puncak acaranya kita ketemu sama anak-anak SD. Jadi kalau saya mikir, oh ternyata volunteer itu nggak ribet asal kita peka aja dengan apa di sekitar. Saya kadang-kadang kan kalau di kampus kan banyak banget nih, event ini, event itu. Saya pepet aja itu organizernya, yang bikin acaranya, mau nggak jadi tim dokumentasi? Saya fotoin deh, saya mau volunteer gitu kan. Ya udah saya hitung aja itu sebagai volunteering hour. Jadi nggak perlu jadi kayak muluk-muluk yang mesti, oh saya harus membantu anak jalanan, nggak perlu. Jadi mulai dari hal yang kecil itu juga termasuk volunteering. Nah, saya juga bangga banget karena saya bisa jadi the first Indonesian student di Snow College. Bukan di Utah ya, tapi di Snow College. Jadi memang di Snow College itu belum pernah ada mahasiswa Indonesia sebelumnya. Dan karena sisi program inilah, saya merasa bangga lah bisa bawa budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia di beberapa dokumentasi dari saya waktu event International Student Week. Jadi seminggu itu di Student Center, kita berkabur, kita jelasin, saya bawa Indomie, saya bawa mie sedap, saya bikin mading ala-ala itu jelasin semua makanan Indonesia, segala macam. Dan saya juga bangga itu di Student Center yang di foto kanan atas, akhirnya bendera Indonesia pertama kalinya terpajang di Student Center bersama dengan bendera-bendera mahasiswa negara lainnya. Nah, jadi dapat apa aja nih di Amerika selain sertifikat pastinya. Pastinya upgrade diri sendiri. Saya yang tadi saya udah bilang, saya ngerasa skill saya improve banget. Dari segi speaking, dari segi writing, segala macam saya improve banget. Soft skill saya improve, skill komunikasi saya juga improve. Sebelumnya saya nggak pernah bisa ngomong selancar ini. Dan ternyata bisa-bisa aja gitu kan. Dan termasuklah yang tadinya nggak pernah punya foto pakai toga, akhirnya pernah foto pakai toga gitu. Jadi bangga juga. Dan kemudian experience pastinya dari yang di Indonesia nggak pernah hiking, ini kelar karantina, kemarin masih COVID segala macam, masih ada karantina. Kelar karantina disuruh diajakin hiking dan nggak main-main, hikingnya langsung ke canyon. Bener-bener yang kayak one lifetime experience banget sih, hiking langsung di gunung-gunung berbatu gitu. Sampai yang kejadian rasis pertama yang nggak pernah saya alami di Indonesia juga kejadian juga di Amerika. Jadi bukan hal pertama kalau orang tuh mengira saya bukan orang Asia, karena mereka mengira Asia itu selalu yang berkulit putih dan bermata sipit. Jadi saya selalu dibilang, oh kamu tuh terlalu coklat buat jadi orang Asia segala macam. Itu tuh ternyata oh gini loh mengalami rasis di negara orang itu seperti ini. Dan masih banyak lagi experience yang pastinya tidak terlupakan. Dan pastinya kita di sana akan menemukan teman-teman dan keluarga baru pastinya.
Ini teman-teman saya 14 orang dan termasuk koordinator saya juga menganggap koordinator saya itu teman bagi saya. Dan best friend segala macam itu semua kayak sebelah kanan sebelah kiri atas. Saya dan teman saya ngajarin puasa. Itu waktu kita buka puasa, hari pertama puasa di sana. Pokoknya semua experience new family itu semua bakalan dapat kalau teman-teman nanti kepilih jadi peserta CCI program. Nah, tips buat pelamar tahun ini apa dong? Manage waktu dengan baik itu penting banget, karena kamu nggak mungkin bisa bikin candi 1000 candi dalam semalam kayak Bandung Bondowoso itu nggak bisa. Jadi kalian juga nggak bakal bisa ngerjain esai itu selesai dalam semalam. Jadi mungkin sekarang mikirnya 31 Desember deadline itu masih lama. Tapi kalau dipikir-pikir 2 bulan itu sebentar banget, karena kalian tuh butuh kayak nulis esai, terus review lagi, terus minta proofread lagi ke teman-teman, atau mungkin nanti teman-teman bisa daftar ikut program mentoring bareng alumni, nanti digembleng lagi sama alumni segala macam. Itu memakan waktu yang cukup lama dan cukup panjang, dan 2 bulan itu nggak bakal terasa. Gitu. Jadi maksudnya manage waktu dengan baik, 2 bulan ini maksimalkan untuk menulis esai dan mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, menjawab latihan interview segala macam itu dipersiapkan di 2 bulan ini. Gitu. Jadi kalian tuh masih punya waktu sampai 31 Desember buat memantapkan persiapan. Practice makes perfect. Nah ini penting banget. Latihanlah berbahasa Inggris dari sekarang. Entah itu ngomong dalam bahasa Inggris sama teman, atau misalnya gampangnya nih nontonin YouTube yang berbahasa Inggris. Kalau perlu nggak usah pakai subtitle atau apa gimana. Jadi dengerin dia ngomong, ngerti apa enggak kita. Atau misalnya, pokoknya latihan deh dengan dengerin lagu bahasa Inggris, kayak yang penting kita terbiasa aja dengan bahasa Inggris. Baca artikel dalam bahasa Inggris, karena nanti kalau kita udah nyampe di Amerika pun, semuanya bakal dikelilingi dengan bahasa Inggris. Dosen ngomong pakai bahasa Inggris, jelasin pakai bahasa Inggris, kita baca buku juga nanti pakai bahasa Inggris. Pokoknya latihan banget. Ini 2 bulan ini sampai nanti kepilih juga masih cukup untuk latihan. Pokoknya latihan banget. Be yourself. Nah, jadi misalnya mulai dari nulis esai, jadilah diri sendiri. Maksudnya jadi diri sendiri gini, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Jadi ya yang apa adanya aja. Karena nanti ketika nanti kalian amin sampai tahap interview, bakal ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang out of the box yang kita nggak tahu tiba-tiba ditanyain. Nah kalau kalian dari nulis esai pun kalian udah membohongi cerita segala macam, kalian nggak bakal bisa jawab pertanyaan. Jadi biar self aja, jangan apa sejarah kalian, apa cerita kalian, ceritakan sejujur-jujurnya, dan itu akan mempermudah kalian sampai nanti interview, sampai nanti kalian kepilih pun bakal gampang lah. Nah ini kalau kalian nanti amin terpilih sebagai dari CCI partisipan, pasal 1 banyakin pengalaman. Pasal 2 kalau masih ragu ingat pasal 1. Jadi saya tidak menyarankan untuk menghambur-hamburkan uang, enggak, tapi manage-lah keuangan dengan baik nanti kalau udah sampai di Amerika, biar kalian bisa dapat banyak pengalaman. Gitu. Saya sampai di sana itu benar-benar kayak, aduh saya harus ke sana, saya harus ke sini, dan ternyata memang kalau saya nggak pintar-pintar memanage uang dan segala macam, saya malah nggak dapat pengalaman sama sekali. Saya pertama kalinya nonton konser di luar negeri, ini saya nonton cover Billie Eilish, kebetulan Billie Eilish ada tour di Utah, jadi saya dan teman-teman juga pergi. Pokoknya semua pengalaman yang bisa dikejar, kejarin aja. Banyakin pengalaman. Dan yang terakhir adalah sabar dan berdoa, pasti, dan minta doa sama semuanya. Orang tua, kakak, adik, mintain aja semua doa gitu. Mana doa yang diijabahkan kita nggak tahu gitu kan ya. Dan terima kasih, itu saja cerita dari saya. Mari kita bersosial media. Saya Rizal Fikri, silakan follow di Instagram dan Twitter. Kalau misalnya mau nanya-nanya juga boleh.
setelah presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Fikri. Wow, penjelasannya sangatlah komprehensif ya, terkait dengan pengalaman dan juga tips. Kami harap itu juga bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih, karena beberapa pertanyaan yang kami terima di sesi pendaftaran itu juga ada yang bilang, gimana sih tips untuk melamar program CCI? Nah, kami harap tadi tips dari Fikri bisa dijadikan salah satu ide juga ya, bagaimana supaya teman-teman bisa mempersiapkan formulir aplikasi CCI. Terima kasih banyak sekali lagi ya, Fikri. Sama-sama. Ya, langsung saja kita menuju kepada pembicara kita yang kedua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tips dan juga pengalaman dari Fikri yang kuliah di Snow College, gimana ya dengan pengalaman Ocha atau Rosfatima Jamal yang kuliah di Northern Virginia Community College? Langsung saja kita undang Ocha. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu ya bio-nya Ocha secara singkat. Rosfatima Jamal, studi administrasi bisnis dan manajemen di Northern Virginia Community College, dan seperti Fikri, baru pulang dari Amerika di pertengahan tahun 2022 ini. Ocha adalah pendiri lembaga belajar di Desa Langgulawa, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Utara, yang meraih gelar sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Batu. Langsung saja, Ocha, spotlight untuk Ocha, ada waktu kurang lebih 15 menit ya, untuk bisa menyampaikan informasi dan pengalaman. Silakan, Ocha. Terima kasih Mbak Mita. Ya, sebelumnya teman-teman saya mungkin meluruskan sedikit ya informasi dari Mbak Mita. Perkenalkan saya Rosfatima, biasa disapa Ocha. Saya tinggal di Desa Langguala, tepatnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mbak. Mohon maaf. Jadi saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Ya, so teman-teman mohon izin share screen dulu. Oke, ya teman-teman, sama seperti Fikri tadi, jadi di sini saya Rosfatima pengen berbagi sedikit journey saya ketika mendaftar CCI program dan ketika mengikuti CCI program di Amerika Serikat. So, jadi teman-teman pasti muncul pertanyaan kan, kenapa sih saya daftar CCI program dan juga milihnya bisnis manajemen gitu. To be honest, sebelum daftar CCI program itu saya sempat kepikiran, saya pengen daftar short course yang bisa mengakomodir keinginan saya untuk bisa improve bahasa Inggris, karena kebetulan sebelum daftar CCI itu saya sudah melamar berbagai beasiswa namun belum rezekinya, dan juga waktu itu IELTS saya sudah expired. Jadi cara yang pengen saya tempuh untuk improve bahasa Inggris saya waktu itu dan juga berjejaring dengan orang-orang internasional yaitu dengan cari short course. Dan singkat cerita, dari typo yang akhirnya berakhir dapat informasi tentang CCI program ini, saya cukup amazed gitu, karena ternyata CCI program ini cukup komprehensif programnya, karena punya 5 pilar yang unik menurut saya dan tidak saya temukan di program beasiswa lain yang pernah saya daftar sebelumnya, di mana di sini kita dituntut untuk bisa menjalankan akademik, volunteer, internship, leadership workshop, dan juga exchange, cultural exchange secara bersamaan. Dan menurut saya program ini menarik banget untuk didaftar. Oleh karena itu dari doing research, juga informasi terkait syarat untuk mendaftar CCI program ini, akhirnya kemudian saya menentukan untuk mengambil field di business management. Dan seperti syarat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita dan Mbak Rianti bahwa kita diwajibkan untuk daftar lintas jurusan atau cross major. Jadi karena background saya itu communication studies sebelumnya dan saya bekerja kebanyakan di bidang NGO, di people development. Oleh karena itu saya memutuskan untuk daftar di business management field. Dan salah satu konsentrasi jurusan yang saya pilih pada saat itu adalah leadership development. Kebetulan saya lulus di pilihan pertama saya. Dan saya rasa ilmu itu sangat membantu saya untuk aspirasi saya ke depan sebagai people development enthusiast.
Nah, sama kayak teman-teman yang lain pasti juga mulai bertanya-tanya, ada nggak sih kayak challenge ketika proses pendaftaran? Tentu saja teman-teman, tanpa mendiskreditkan tantangan teman-teman yang lain, saya rasa kala itu tantangan saya cukup dramatis gitu. Di fase pendaftaran itu ada tiga ya kira-kira yang saya bisa katakan bahwa jadi tantangan saya di fase pendaftaran. Yang pertama jarak, karena saya tinggalnya di desa kecil yang segala akses itu cukup sulit, jadi saya rasa itu tantangan pertama saya karena mobilitas untuk translate ijazah dan lain-lain itu butuh waktu untuk sampai ke kota. Dan yang kedua, saat itu seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, IELTS saya sudah expired dan saya nggak punya TOEFL gitu. Jadi di waktu yang bersamaan saya harus belajar TOEFL dan juga menulis essay untuk pendaftaran CCI ini. Dan yang paling dramatis adalah karena saya tinggal di desa, di rumah saya nggak ada sinyal, satu-satunya akses yang paling bisa saya tempuh dengan dekat, sekitar 2 km itu ya adanya di Sautani, di sawah gitu. Makanya kalau teman-teman pernah baca cerita saya yang diliput oleh VOA Desember tahun kemarin, itu literally from sawah to America. Jadi dari sawah ke Amerika gitu, karena memang ya dramanya di situ. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas informasi tentang pengalaman saya, tantangannya ketika mendaftar beasiswa, bisa teman-teman cari beritanya di VOA atau di podcast mereka juga ada. Nah teman-teman, sama kayak Bang Fikri, saya juga pengen berbagi momen-momen ketika mengikuti CCI program di Amerika dengan 5 pilarnya yang menurut saya ini sangat memorable gitu. Yang pertama ada dari sisi akademik. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita bahwa kita akan mengikuti 2 semester di Amerika, lebih tepatnya itu kelas fall dan spring. Tapi ini ketika kami sampai itu masih ada 1 bulan kelas summer, jadi kita ngikut di kelas summer untuk program pembekalan bahasa. Dari program pembekalan bahasa inilah nantinya kita akan diberikan tes oleh kampus masing-masing, dan kebetulan waktu itu kami di Nova, kalau nggak salah kurang lebih 36 orang dari berbagai negara. Kami dibagi 2 kelas, kemudian setelah menyelesaikan kelas summer ini, kami diminta untuk ikut ujian bahasa yang menentukan apakah kita layak untuk memprogram semua mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan yang kita pilih. Gitu. Dan alhamdulillah selama 2 semester saya berhasil untuk akses semua kelas yang ditawarkan oleh jurusan saya, leadership development. Dan dengan bangga saya bisa bilang bahwa saya bersyukur mengikuti program CCI ini dan bisa pulang dengan membawa masuk dalam kategori Dean List kalau di kampus saya, yakni jadi kalau mahasiswa bisa mengantongi nilai IPK di atas 3,5 itu biasanya akan masuk Dean List atau Presidential List kalau nggak salah. Dan lanjut ke pilar yang kedua, ada volunteer. Jadi teman-teman sejak awal memang saya punya aspirasi untuk bisa berjejaring dengan orang-orang luar maupun orang Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dengan komitmen itu saya berusaha mengikuti kegiatan yang diadakan oleh orang-orang lokal maupun orang Indonesia yang ada di Amerika. Dan ini salah 2 lah dari gambar dari pengalaman saya selama berada di Amerika. Yang pertama ada Spooky Science Landmark. Ini merupakan kegiatan volunteer di sekitar tempat tinggal saya di Virginia. Dan saya ikut di situ tepatnya di bulan yang sama dengan sekarang, bulan Oktober, dan itu kita sedang merayakan Halloween. Tapi orang-orang di sekitar saya, tempat tinggal saya, kala itu mereka membuat acara ini, Spooky Science. Dan yang kedua, kegiatan bareng US Indo. Nah, waktu itu saya berkesempatan untuk jadi pemandu VIP untuk para tamu yang hadir di executive dinner dengan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Dan ini salah satu pengalaman yang menurut saya cukup membanggakan, karena saya bisa bertemu langsung dengan Menteri Keuangan kita, yang mana kalau di Indonesia kayaknya
susah banget gitu buat ketemu beliau secara langsung. Lanjut teman-teman, ada pengalaman cultural exchange. Jadi di pilar yang ini tuh kita dapat kesempatan untuk bisa mengenalkan Indonesia, kebudayaan kita ke teman-teman lain yang ada di Amerika yang berasal dari Afrika, dari Brazil, Kolombia, dan di situ saya bisa bilang bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang paling saya sukai karena kita bisa menampilkan pakaian adat kita, menyajikan makanan khas Indonesia sehingga teman-teman dari luar Indonesia bisa mengenal Indonesia dari apa yang kita tampilkan. Namun teman-teman, untuk program cultural exchange ini tidak hanya dipelajari atau kita dapatkan ketika berada di ruang kelas gitu atau di acara kebudayaan, tapi itu akan dimulai ketika teman-teman baru sampai ke Amerika, karena biasanya kita akan ditempatkan serumah dengan orang-orang berbeda negara. Seperti saya kala itu, saya ditempatkan dengan 3 peserta lain dari Ghana, ini teman saya yang baju kuning dari Ghana, dari Turki yang baju pink, dan juga South Africa. Jadi hidup dengan teman yang berbeda kebudayaan, beda negara, beda keyakinan, ini memberi saya kesempatan untuk belajar bernegosiasi, berkomunikasi dengan mereka, dealing dengan kebiasaan-kebiasaan kami yang berbeda tentunya. So, lanjut teman-teman, ada kesempatan leadership. Ini leadership workshop. Ini salah satu program wajib di CCI program. Jadi setiap hari Jumat, kalau di kampus saya, Northern Virginia Community College, itu kita ada kelas semua penerima CCI program itu. Kita berkumpul, biasanya kita akan belajar tentang sejarah Amerika, kemudian kita belajar tentang kebudayaannya, juga biasanya akan ada kelas-kelas workshop yang melatih skill kepemimpinan kita. Dan juga teman-teman, somehow kita tuh nggak cuma belajar dalam kelas loh, kita diajakin jalan-jalan setiap bulan, dan ini free. Itu yang sangat menarik dari program ini. Jadi kita diajakin jalan seperti gambar di sebelahnya ini yang ada langit biru, itu adalah momen ketika kami diajakin main ke West Virginia. Itu state di sebelah tempat tinggal saya waktu itu di Virginia. Nah, kami diajakin main ke tempat-tempat bersejarah yang ada di sana. Kemudian ya diajakin belajar hal-hal yang ada di sana, ngeliatin orang-orang lokal. Bahkan saya juga punya pengalaman diajakin oleh koordinator kita, jadi di program CCI program ini kami diajakin ke Pennsylvania namanya kalau nggak salah. Jadi di sana kita main ke tempat suku yang ada di Amerika, kalau nggak salah aku lupa nama sukunya, tapi itu mereka orang-orang yang menjauhkan diri dari teknologi gitu, dan itu seru banget teman-teman. And then the last one untuk pilar dari CCI itu ada internship. Ketika angkatan saya dan Bang Fikri itu untuk daerah saya di Virginia saat itu belum semua kantor bisa buka untuk secara offline. Itu juga yang jadi salah satu kendala ketika teman-teman dari bidang teknik, misalnya manajemen konstruksi, ingin ikutan internship secara langsung, itu agak sulit saat itu. Tapi syukurnya karena jurusan saya bisnis, leadership development terkhususnya, saya dapat kesempatan untuk intern di TurnUp. Jadi TurnUp ini adalah salah satu startup yang basisnya sebenarnya NGO. Jadi mereka berfokus untuk melakukan riset keaktivisan di Amerika, dan kemudian kita riset informasi. Di sini saya belajar gimana caranya riset informasi dan juga kemudian bekerja sama dengan teman-teman dari beda negara, dengan orang-orang Amerika. Terus kemudian bagaimana mempresentasikan hasil riset kami di antara kepada teman-teman yang ada di TurnUp juga gitu. Dan alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan program internship karena batasnya tuh 75 jam ya. Kalau tadi volunteer 100 jam, alhamdulillah lebih 120-an, internship 75, dan bisa menyelesaikan lebih daripada itu juga salah satu yang saya syukuri. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa beasiswa apapun itu akan mengizinkan atau memberikan kita peluang untuk achieve our personal goals. Dan
CCI program itu sangat mengencourage kita untuk juga mencapai personal goals yang kita inginkan gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, saat itu saya punya 2 aspirasi besar bahwa saya ingin berjejaring dan improve bahasa, tapi juga ternyata saya dapat kesempatan untuk bisa exploring, belajar hal-hal lain di sana. Jadi dari networking ini saya saya pengen banget gitu bisa berjejaring dengan orang Indonesia, pelajar Indonesia yang ada di Amerika di sekitar daerah tempat tinggal saya. Dan syukurnya itu saya bisa mulai dengan ikutan Permias. Jadi Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat, dan dapat kesempatan untuk jadi pengurus selama 1 tahun. Baru aja menyelesaikan tugas bulan ini, dan siapa tahu nanti teman-teman ketika ikutan juga bisa, maksud saya ketika sudah lulus CCI program dan berada di Amerika bisa ikutan Permias juga. Dan dari sana singkat cerita ikutan Permias dihubungkanlah oleh teman dengan Mbak Dania, salah satu reporter VOA, dan dari situ saya dapat kesempatan untuk diwawancara dan main ke kantor VOA, yang mana main ke kantor VOA itu adalah salah satu mimpi ketika jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Semua orang anak komunikasi tuh pengen banget bisa main ke VOA, dan ini tuh kayak dreams come true yang datang karena kesempatan ikut CCI program gitu. Jadi kalau teman-teman pengen dengar bisa lihat di ini ya ceritanya di website VOA. Dan juga ini foto bersama dosen saya, dosen favorit saya di Nova. Beliau dosen yang sampai sekarang masih sering keep in touch. Jadi dengan beliau saya berharap bahwa saya nantinya akan dapat rekomendasi atau mungkin sekedar petuah gimana sih buat melanjutin lagi pendidikan di jenjang selanjutnya. Dan sama seperti teman-teman yang lain, saya juga dapat kesempatan untuk bisa exploring kota tempat tinggal dan juga daerah lain. Nah, untuk exploring Virginia ini tuh saya memang udah nulis ketika udah janji ketika nulis esai untuk submit di CCI program, bahwa dimanapun nantinya saya akan ditempatkan, saya akan explore daerah tempat tinggal saya, gunanya untuk mengetahui daerah tempat tinggal dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Dan itu sangat membantu sekali teman-teman, karena kita akhirnya tidak takut untuk jalan, untuk explore dan ikut kegiatan apapun, karena udah tahu nanti transportasinya ngambil apa ya, kalau pulang jam segini lewat mana ya gitu. Dan juga kalau teman-teman ikut CCI program itu biasanya kita akan ada yang namanya individual plan gitu, dan itu harus selalu diupdate per 2 minggu dengan koordinator di Amerika, dan mereka sangat encourage untuk punya goals sendiri gitu, personal goals. Dan salah satu personal goals saya kala itu adalah ya visiting Harvard dan MIT gitu, dan alhamdulillah diizinkan di semester akhir gitu. Nah teman-teman, sama kayak Bang Fikri tadi, saya juga ingin berbagi kira-kira apa sih tips yang bisa teman-teman gunakan untuk apply di CCI program tahun ini. Saya cuma punya 3 tips. Yang pertama, research. Do a detailed research. Baca dengan teliti semua informasi yang didapatkan terkait CCI program, nggak hanya dari website Aminef, tapi juga blog-blog para alumni. Karena biasanya itu bakal ngebantu kita ketika nanti sudah sampai di Amerika. Dan yang kedua adalah find your mentors, teman-teman. Jadi penting banget untuk punya mentor, karena mereka yang akan ngebantuin kita untuk buat esai kita lebih matang dan siap untuk dikirim gitu. Dan waktu zaman saya nggak pakai malu, saya ngontak semua alumni yang saya tahu gitu. Saya minta mereka, dari 20 orang yang saya kontak itu syukurnya ada 8, dan kebanyakan dari CCI alumni juga yang ngebantuin gitu. Dan saya bisa bilang bahwa saya nggak mungkin nyampe Amerika tanpa bantuan mentor-mentor saya gitu. Dan the last one, teman-teman, tentu saja apply. There is no way to get CCI program being the fellow kalau teman-teman nggak apply. Jadi pastikan teman-teman apply tahun ini, apply sebelum deadline, dan juga double check sebelum mengirim aplikasi. Ini penting banget karena kita akan kirim dokumen fisik ke Aminef. Jadi pastikan teman-teman buat list ya sebelum mengirim dokumennya, ini penting gitu. So saya kira sekian teman-teman sharing dari saya. Terima kasih, dan saya harap nanti teman-teman bisa merasakan pengalaman yang sama. Saya kembalikan ke Mbak Mita. Terima kasih banyak
banyak Ocha untuk penjelasannya mengenai program CCI dan juga tipsnya ya untuk melamar program. Nah, teman-teman sekalian, gimana nih untuk pengalaman para alumni? Sudah sangat komprehensif ya. Langsung saja saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima untuk program CCI yang sudah masuk di dalam kolom chat ya. Saya lihat banyak sekali masih pertanyaan-pertanyaan yang seputar persyaratan umum program CCI. Boleh nggak kalau yang masih mahasiswa, masih bekerja berapa bulan, dan lain-lain itu bisa melamar program CCI nggak ya? Nah, ini ya, saya bagikan kembali page atau slide yang berisi tentang persyaratan siapa sajakah yang bisa melamar program CCI. Oke, ya, saya akan kembali berbagi ya. Nah, persyaratan khusus untuk melamar program CCI. Mereka yang sudah lulus SMA atau SMK atau mungkin sekolah lainnya yang sederajat dengan SMA, atau diploma 1 atau diploma 2 atau diploma 3 yang sedang bekerja atau memiliki usaha mandiri saat melamar, di mana pengalaman kerja atau usaha mandirinya 1 sampai dengan 5 tahun. Apabila teman-teman adalah lulusan S1, yang bisa melamar adalah mereka yang S1-nya, bidang studinya berbeda dengan bidang pekerjaan saat ini. Jadi, tadi ada yang bertanya di kolom komentar, kalau semuanya S1-nya kehutanan, lalu bidang pekerjaannya lebih kepada bidang agriculture atau pertanian, apakah bisa melamar jurusan pertanian di bawah program CCI? Jawabannya adalah bisa. Ya. Lalu, setelah itu, untuk skor TOEFL yang diperlukan adalah minimal 480 TOEFL IB. Nah, untuk yang tidak bisa melamar program CCI, mereka yang saat ini statusnya siswa atau mahasiswa, atau mereka yang sudah punya gelar S2 atau S3. Dan mereka yang per pendaftaran tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri, serta mereka yang per pendaftaran berdomisili atau bekerja di luar Indonesia. Kami harap ini cukup jelas ya untuk informasi mengenai persyaratan program beasiswa. Langsung saja kita masuk kepada sesi tanya jawab kedua ya. Kita punya waktu hingga kurang lebih 18 menit saja. Oleh karena itu, saya izin kepada teman-teman yang gabung di Zoom Meeting, apakah oke apabila acara ini kami selesaikan nanti hingga pukul 5.15 waktu Indonesia Barat? Is it okay? Silakan ketik di emoticon menggunakan raise hand, thumbs up, ataupun di kolom chat, jadi kami bisa mendapatkan reaksi Anda. Oke, saya mendapatkan beberapa oke, terima kasih banyak. Jadi acaranya kami akan adakan hingga maksimal pukul 5.15 ya. Oke, saya ingin mengundang yaitu para alumni kita, Ocha dan juga Fikri, untuk bisa tampil di layar, karena ada pertanyaan yang sekiranya nanti juga relevan untuk mereka. Ya, oke, kita lihat untuk pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk nih. Saya rasa ini relevan apabila dijawab oleh Fikri dan juga Ocha. Nah, untuk teman-teman, ada salah satu penanya yang merupakan seseorang yang pernah melamar program CCI, namun masih belum lolos ke tahapan berikutnya. Bisa nggak sih dibagikan kira-kira apa sih tips yang lebih aplikatif supaya aplikasi CCI-nya itu lebih kuat atau lebih strong lagi? Boleh dimulai dari Fikri dulu. Silakan Fikri. Jadi kemarin tuh saya, kalau berkaca dari pengalaman saya tuh dibilang orang tuh beginner's luck. Jadi sekali nyoba langsung lolos gitu. Tapi sebenarnya yang selalu akan saya sarankan itu cari alumni yang terdekat dengan tempat tinggal, atau paling enggak yang satu provinsi, atau kalau memang enggak masalah dengan sistem mentoring online via Zoom segala macam, kontak aja alumni, kayak DM ke IG, kayak halo Kak, aku mau minta saran dong tentang apply, boleh ke saya, boleh ke Ocha, atau boleh ke alumni-alumni yang lain. Pokoknya riset dulu tempat tinggalnya di mana. Biasanya sih selalu ada 1 atau 2 orang alumni CCI program.
Atau kita setiap tahun itu ada namanya program mentoring. Nah, nanti bisa daftar program mentoring, nanti dari organizer-nya itu bakal arrange masing-masing calon peserta, calon pelamar, itu dengan mentor yang sudah di-assign. Mungkin dari Ocha juga ada tambahan. Iya, benar banget yang tadi disampaikan sama Bang Fikri. Jadi ada baiknya memang cari mentor karena kami berdua memang ketika mendaftar CCI program itu ya nyari mentor dulu gitu. Dan teman-teman saat ini CCI alumni sedang buka kesempatan untuk bisa jadi mente maupun mentor untuk kami yang para alumni. Dan buat teman-teman jangan jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Mungkin bisa lihat nanti informasinya di Instagram. Dan juga kalau dari saya, karena kebetulan kita tuh di angkatan kita memang ada beberapa kawan yang beberapa kali nyoba baru kemudian lulus. Tapi dari cerita mereka, mostly yang saya pelajari adalah mereka tuh mempelajari apa sih, gimana gitu mereka kurangnya. Misal mungkin di sesi wawancara teman-teman belum mampu mempresentasikan apa yang kalian tulis di esai atau kurang latihan. Jadi saran saya adalah perkuat di tempat itu lagi gitu, banyakin latihan. Itulah gunanya punya mentor. Dengan punya mentor kita bisa belajar, kita bisa dapat perspektif dari mereka gitu kira-kira Mbak Mita. Oke, baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah teman-teman, ada satu atau dua pertanyaan yang juga kami terima berkaitan dengan kegiatan selama di Amerika Serikat ya. Nah, kalau untuk di Amerika sendiri, apakah di hari Sabtu, Minggu di sana selama menjalani program CCI itu adalah hari bebas atau hari yang tidak ada kegiatan, atau masih ada kegiatan yang perlu dilakukan untuk kampus kah atau untuk keperluan program CCI kah? Nah, gimana nih berdasarkan pengalaman teman-teman? Boleh dari Fikri dulu ya nanti. Nah, kebetulan kalau saya kemarin di Snow College, itu Sabtu dan Minggu memang tidak ada perkuliahan pastinya karena weekend. Dan kebetulan memang saya tinggal di Utah itu mayoritas adalah ada salah satu agama namanya LDS, itu Mormon. Mereka itu kuat banget Sabtu Minggu nggak ada kegiatan sama sekali. Terutama Minggu. Minggu itu benar-benar mereka off kerja, off segala macam karena memang mereka memanfaatkan hari Minggu itu untuk ibadah dan untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi memang kalaupun memang ada kegiatan yang ada kaitannya dengan CCI program yang di-arrange sama program koordinator, itu selalu dilaksanakan di weekday antara Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu atau Minggu itu bebas dari kitanya lagi nih. Apakah kita mau menyelesaikan volunteering hour kah, mencari chance buat volunteer, apakah kayak kalau di tempat saya biasanya ke clothing bank itu bantuin nyortir itu Sabtu pagi biasanya, atau kayak Rabu siang atau sore. Nah, atau kalaupun memang sudah merencanakan jadwal, sudah disusun jadwalnya matang-matang, Sabtu Minggu itu waktunya untuk memperbanyak pengalaman nih, ekspor tempat tinggal kah, atau mungkin kalau memang mau ada wishlist, mau ke sini, mau ke museum ini di state-nya masing-masing, kunjungin tuh mumpung weekend, mumpung nggak ada kuliah, ya udah banyakin pengalaman aja itu waktu weekend. Nah, mungkin Ocha juga ada cerita lain nih. Iya, benar banget kata Bang Fikri. Nah, teman-teman, Sabtu Minggu biasanya kalau based on pengalaman saya di NPCC, Senin sampai Kamis biasanya full perkuliahan, Jumat khusus kelas CCI, jadi itu kelasnya dari pagi sampai siang atau sore kadang, dan Sabtu Minggu, karena teman-teman balik lagi program ini punya 5 pilar, yang harus bisa kita capai secara bersamaan dalam 2 semester, dan 100 jam itu nggak sebentar sebenarnya. To be honest, kalau teman-teman tidak terbiasa dengan manajemen waktu yang baik, itu akan sangat keteteran. Makanya kenapa biasanya teman-teman akan pakai setiap Sabtu Minggunya untuk memenuhi jam volunteer-nya gitu.
Dan kalau saya biasanya memang sama kayak Bang Fikri, kalau misalnya ada jeda kuliah di hari-hari kuliah Senin sampai Kamis itu saya ambil untuk volunteer, karena juga gini ya teman-teman, kadang kita pengennya Senin sampai Kamis aja nih volunteer, Sabtu Minggu pengen rehat, tapi kan kesempatan volunteer yang terbuka kadang adanya di hari Sabtu Minggu gitu. Jadi ya teman-teman harus ready gitu Sabtu Minggu. Nah, kalau urusan jalan-jalan teman-teman, kalau menurut saya itu akan ada kesempatannya, itu selalu ada, sama kayak Bang Fikri waktu itu sempat mengunjungi saya di Virginia, dan itu diambil ketika kita liburan semester, teman-teman. Jadi kalau cuma liburnya Sabtu Minggu, better penuhi dulu kewajibannya, volunteer dan juga internship, karena kita akan punya kesempatan 2 minggu biasanya untuk bisa liburan jalan-jalan gitu. Jadi make sure yang utama adalah 5 pilar tadi, jalan-jalan bonus kita ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi intinya adalah untuk supaya sukses di dalam program CCI, harus memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik ya, sehingga semua kegiatan utama dan juga kegiatan tambahan itu bisa tercapai. Nah, teman-teman, saya ingin menambahkan yaitu informasi dari teman-teman alumni kita. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan alumni program CCI lainnya, untuk mendapatkan tips dari mereka, terus setelah itu untuk bergabung di sistem mentoring mungkin, silakan Anda klik di kolom chat di Zoom. Saya bagikan tautan untuk akun Instagram mereka ya, jadi silakan Anda kunjungi di sana. Oke. Nah, ada pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan. Bisakah diceritakan lebih dalam lagi pengalaman magang seperti apa sih yang dijalani selama di Amerika Serikat? Nah, mungkin dari Fikri dulu nanti, terus setelah itu kepada Ocha berikutnya. Silakan. Nah, seperti yang udah saya singgung di presentasi ya, saya waktu itu magangnya, kebetulan memang saya tinggal di Snow College, di Utah itu di kota kecil. Akses buat ke kota besar itu agak susah ya, karena memang tidak ada public transportation, dan itu memang harus pinter-pinter ngakalinnya. Dan kebetulan memang saya punya chance nih, karena di kampus kebetulan ada buka internship session, terbuka untuk siapa aja, nggak ada batasan, dan itu memang mereka mencari editor. Waktu itu ada editor untuk puisi, ada editor untuk short story, segala macam, dan saya apply di editor sebagai art editor. Jadi kebetulan saya punya portfolio fotografi, saya juga punya portfolio graphic design, saya daftar, dan ternyata dengan portfolio yang saya bawa itu supervisornya impress banget, dan akhirnya saya keterima magang sebagai editor di Wit Study, jurnal literasi tahunan khusus untuk di Snow College. Jadi mungkin teman-teman mikir, kalau namanya internship mesti di kantor yang gedung tinggi 30 lantai atau segala macam. Sebenarnya enggak. Magang itu bisa yang di dekat-dekat tempat sekitar kita aja. Sama seperti yang saya tekankan, volunteer nggak mesti yang heboh, mesti membantu korban banjir segala macam. Nggak mesti, tapi kalau memang ada kesempatannya, kenapa enggak? Tapi mulai dari tempat yang lebih dekat dulu dengan tempat tinggal, dan hal-hal kecil juga bisa jadi volunteer. Hal-hal kecil juga bisa jadi future internship. Jadi saya memang karena mikir, saya juga mau ke kota gede susah, tidak ada kendaraan, tidak ada public transportation, ya udah saya magang di dekat-dekat tempat saya tinggal aja. Kebetulan kita juga dormnya dekat kampus, ya udah saya magang di kampus gitu ya. Kenapa enggak? Toh magangnya juga sesuai dengan bidang studi yang saya mau. Saya maunya graphic design, ternyata saya jadi art editor, saya juga ada kesempatan untuk ya udah saya aja nih yang ngedesain bukunya gitu. Jadi kebetulan memang satu buku itu saya ngedesain dengan guideline dari mereka, saya desain, dan mereka juga alhamdulillah mereka impress. Jadi ya achievement juga buat saya. Gitu. Wow, jadi sekalian ini bisa juga menjadi salah satu portofolio Fikri ya. Benar. Magangnya. Nah, malah justru kalau magangnya di tempat-tempat atau institusi yang lebih kecil, mungkin justru pengalaman magangnya lebih komprehensif ya, karena kita bisa expose dengan lebih banyak job desk gitu ya. Oke, baik. Kalau pengalaman Ocha gimana, Ocha?
Iya, iya Mbak. Jadi tadi kan saya udah nampilin tuh kalau saya magangnya di salah satu NGO. Mereka tuh startup yang memang base-nya adalah non-profit. Ya. Karena memang saya juga bergelutnya di bidang people development di NGO ini, jadi eh, carinya di sana gitu. Dan teman-teman catatan untuk internship dan volunteer itu unpaid ya, jadi memang nggak dibayar. Kita di situ belajar gitu, dan memang akan sangat bagus sebenarnya kalau bisa belajar langsung ke kantor gitu, bisa berkomunikasi dengan Ya. orang-orang lokal yang bekerja sama dengan kita. Tapi karena nggak ada, jadi memang harus online gitu. Dan saya bersyukur karena dapat kesempatan itu, dan kebetulan founder dari startup saya belajar itu adalah orang Harvard, jadi saya bisa bilang saya belajar banyak dari beliau gitu, dan bisa ikut beberapa kegiatan sebenarnya tidak berkaitan dengan job desk saya. Ya. Ya, mungkin Mbak. Baik, terima kasih. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk berkaitan dengan pengalaman tinggal di Amerika Serikat, yaitu untuk teman-teman yang Muslim nih. Kalau hari Jumat, kira-kira apakah ada ya waktu untuk sholat Jumat misalkan? Itu bagaimana berdasarkan pengalaman teman-teman? Mungkin untuk Fikri mungkin ya. Silakan Fikri. Nah, jadi ini menarik nih. Karena memang seperti yang saya bilang, Utah itu senternya agama yang saya tadi sebutnya LDS atau Latter Day Saint. Secara sekilas memang mirip Katolik atau Kristen, tapi sebenarnya beda. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, mereka disebut Mormon juga. Nah, di Utah ini kebetulan di Ephraim, di tempat saya tinggal di Utah itu, sama sekali nggak ada masjid, sama sekali nggak ada Islamic Center juga nggak ada di Ephraim. Terus public transportation juga susah juga ya kalau misalnya dari dari Ephraim cuma mau ke kota gede, cuma buat sholat Jumat, toh hari Jumat biasanya masih ada kuliah segala macam. Jadi saya sempat tanya mama saya gitu kan, mainnya jadi gimana? Ya udah sholat zuhur aja kayak biasa, niatin aja, karena kan memang kita nggak bisa ada ini nih, nggak bisa sholat Jumat karena memang keterbatasan tempat. Jadi ya kayak kita sholat zuhur biasa, tapi diniatin karena bukan kita nggak mau sholat Jumat, tapi karena memang kita nggak bisa. Atau mungkin teman-teman nanti kalau pengalamannya nanti amin keterima sebagai partisipasi CCI program selanjutnya, kejadiannya sama kayak saya, ada masalah atau ada problem untuk menunaikan ibadah, coba nanti sambil tanya orang-orang di Indonesia via WhatsApp atau gimana gitu. Tapi intinya sih itu yang saya rasakan. Jadi saya selama 10 bulan itu yang saya rindukan malah sholat Jumat gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, baik. Terima kasih. Kalau Mbak Fikri yang tinggal di Utah, mungkin berbeda ya dengan pengalaman Ocha. Kalau pengalaman Ocha atau hasil observasi Ocha, gimana Ocha? Oke, iya Mbak. Jadi kayak tadi ya saya bilang kalau saya itu punya goal buat explore daerah tempat tinggal saya sebagaimana yang saya tuliskan di essay CCI program ketika mendaftar, dan memang ini tujuannya biar saya bisa tahu di mana saja tempat-tempat saya bisa akses makanan halal gitu. Dan syukurnya karena saya tinggalnya di Virginia itu hampir sangat mudah gitu karena deket banget gitu, bahkan bisa diakses jalan kaki untuk bisa dapetin daging halal. Sayangnya kalau untuk masjid memang itu agak jauh, biasanya makan waktu 2 jam. Bahkan kalau mau pergi ke Masjid Indonesia, masjidnya orang Indonesia yang ada di Maryland, itu juga butuh waktu sekitar 2 jam. Dan tapi alhamdulillah bisa punya kesempatan merayakan Lebaran di Masjid Indonesia dan juga jadi volunteer saat itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini saya berpindah ya, pakai earphone karena sepertinya ada sedikit gangguan audio. Kalau sekarang udah lebih oke ya suaranya? Sudah Oke, oke? Mbak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang masuk di dalam Zoom meeting. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat spesifik ini ya, mengenai pengalaman hidup di Amerika. Apakah bisa dibagikan untuk
di Amerika Serikat itu bagaimana caranya untuk bisa membagi anggaran biaya hidup nih. Silakan, gimana nih pengalamannya teman-teman? Supaya kegiatannya di Amerika bisa full semuanya dapat tercapai. Mungkin dari Ocha dulu deh. Ocha dulu. Ocha dulu deh. Oke, Oke ya, ini emang ini ya teman-teman sangat-sangat krusial memang pembahasan yang satu ini. Jadi teman-teman selain manajemen waktu, manajemen anggaran itu memang penting sekali karena beasiswa ini juga men-challenge kemampuan kita untuk bisa bertahan hidup dengan beasiswa stipend yang kita dapatkan. Dan tapi teman-teman nggak usah khawatir karena sebenarnya CCI program itu sudah mengkalkulasi kebutuhan kita dengan sangat baik. Jadi itu pandai-pandainya kita lagi teman-teman yang mana yang harus prioritas dan yang mana sekunder gitu. Dan kalau teman-teman nantinya udah nyampe sana, setiap kampus itu akan punya yang namanya koordinator dan kita akan selalu meeting dengan koordinator per 2 minggu. Enggak cuma ngebahas apa aja yang mau dicapai selama 2 semester, tapi juga ngebantu kita untuk manage anggaran. Tapi teman-teman kembali lagi setelah kita diberikan anggarannya, itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau bisa masaklah karena sebenarnya dengan begitu teman-teman nambah skill baru ketika pulang ya. Ya, terima kasih. Gimana dengan pengalaman dari Fikri? Nah, kebetulan kalau kita sebagai CCI partisipan, kan kita nanti dapat uang jajan itu pure untuk uang jajan dan segala kebutuhan kita untuk kuliah, itu uang buku, atau mungkin kita nanti belanja baju musim dingin kalau ditempatin di tempat yang dapat musim dingin. Tapi itu kan nggak termasuk kayak tuition fee atau uang kuliah, nggak masuk uang dorm karena itu udah dibayarin sama CCIP gitu kan. Jadi sebenarnya kita udah hemat, maksudnya kita udah nggak usah mikirin harus memisahkan uang untuk kuliah segala macam. Tapi tetap banget kita harus bisa memanage uang, benar kata Ocha. Kalau kita pintar memanage uang, kita bisa dapat semua, bahkan masih bisa nabung gitu. Kayak saya aja masih bisa ketemu Ocha, nyusulin Ocha ke Virginia jauh-jauh dari Utah, kayak dari ujung ke ujung, masih bisa jalan-jalan, masih dapat jalan-jalan ke beberapa state, banyakin pengalaman, nonton konser segala macam. Itu juga berkat saya gimana survive-nya memanage uang. Nah, gimana saya bisa manage uang? Kebetulan di Snow College saya dapat meal plan. Jadi kalau saya mikirnya, kalau udah dapat meal plan, berarti saya nggak perlu mikirin untuk masak, untuk makan segala macam. Saya udah makan di kantin kampus aja gitu kan. Jadi ya saya bisa saving di situ, akhirnya saya bisa jalan-jalan. Atau mungkin saya bisa, kalau misalnya semester baru, sisihin dulu nih buat beli buku, buat beli ini itu segala macam. Kalau udah dapet sisanya, nah itulah yang bisa kita alokasikan untuk jajan kah, untuk jalan-jalan kah, segala macam. Dan saya yakin teman-teman bisa kok, karena benar kata Ocha, CCIP udah mengalokasikan budget kita sesuai di mana tempat kita tinggal. Jadi aman lah sebenarnya. Ya, baik. Nah, ini mungkin juga perlu kami tambahkan ya, bahwa untuk standar biaya hidup yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa CCI, itu sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana nanti itu juga disesuaikan dengan teman-teman tinggal di daerah atau state atau negara bagian mana di Amerika Serikat. Jadi tentunya kalau bicara tentang keuangan, si A dapat sekian ribu dolar, si B dapat sekian ribu dolar, itu akan tergantung dengan di mana mereka akan tinggal. Karena biaya hidup, terus persentase pajak, dan lain-lain itu berbeda di satu negara bagian dan negara bagian lainnya. Satu pertanyaan terakhir nih dari kolom chat Zoom ya, untuk tips mengenai wawancara. Nah, kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk wawancara? Bagaimana supaya Anda bisa memorable atau diingat oleh para pewawancara sehingga Anda yang dipilih menjadi calon
peserta CCI. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ini jadi berbicara tentang self-assessment ya. Menurut Anda, kenapa sih Anda itu oke pada saat wawancara? Boleh dari Ocha dulu, terus nanti ke Fikri, silakan. Ya, pertanyaannya menarik banget Mbak Mita karena langsung recalls memory drama yang saya alami ketika proses wawancara. Jadi saat itu kami diwawancara melalui Zoom dan sudah diwanti-wanti oleh staf Aminef bahwa wawancara hanya akan dilangsungkan melalui Zoom. Nggak ada cara lain gitu. Tapi saya percaya bahwa Aminef itu akan selalu mengakomodir atau kebutuhan kita selama itu masih bisa dimaklumi gitu. Dan waktu itu karena saya tinggal di desa, jadi saya milih ke kota biar aman sinyalnya. Udah prepare 2 laptop, HP, tapi ya qadarullah waktu itu laptop saya tiba-tiba ngehang Mbak, dan rusak karena udah mati sebelah gitu. Dan yang waktu itu provider juga lagi ngedown, jadi memang nggak bisa melanjutkan wawancara setelah perkenalan diri. Dan di situ saya belajar Mbak dari para mentor sebelum mengikuti proses wawancara bahwa penting sekali untuk bisa istilahnya kalau mungkin tulisan eye catching gitu dari awal perkenalan nih gitu buat para pewawancara itu tertarik dengan Anda dari memperkenalkan diri gitu. Dan itu penting banget untuk dipelajari. Dan cara dari saya adalah sebelum wawancara, ketika mendapatkan email bahwa saya lulus, itu saya melis lebih dari 30 jenis pertanyaan yang kemungkinan akan muncul, dan juga karena saya tidak terbiasa sebenarnya video call dengan orang, pada saat itu saya memaksakan diri untuk latihan, saya telepon semua teman-teman saya, minta mereka untuk video call, WhatsApp, bahkan teman-teman penerima yang lulus ke tahap yang sama waktu itu kayak Reski, Diki, itu semua saya teleponin buat latihan sama-sama. Itu penting sekali teman-teman untuk latihan. Kalau kalian misalnya introvert, malu buat lihat kamera, lihat orang, latihan, perbanyak, tulis semua kira-kira pertanyaan yang mungkin akan muncul, yang itu di luar kebiasaan atau yang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ada gitu. Jadi itu teman-teman, kuncinya latihan dan perbaiki perkenalan dirinya gitu. Oke, baik. Jadi itu adalah tips untuk wawancara ya. Kalau dari Fikri gimana, Fikri, tipsnya? Nah, jadi ya sama sih kurang lebih kayak Ocha, latihan itu penting. Kayak kalaupun memang kalian nggak punya teman latihan, ya udah, kita alumni itu ada program mentoring. Nanti bisa request sama mentor, Mbak atau Mas, ini dong request latihan interview gitu. Kita alumni yang nanti assign buat kalian itu bakalan mau kok nolong. Kayak saya juga ditolongin sama Kak Wi, ya, seperti yang saya tunjukin di slide. Saya latihan interview sama Joe waktu itu juga dari Lombok juga kan, keterima. Kemudian ini yang penting, seperti yang saya sampaikan di slideshow, be yourself itu penting. Jujur aja dengan apa yang kalian tulis di esai, jangan melebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Seperti saya menulis waktu itu ada pertanyaan kenapa saya milih graphic design dan apa hubungannya dengan background pekerjaan. Saya bilang saya kerja di Pameran Pos, saya seorang graphic designer, saya yang melayout halaman, saya kepengen meningkatkan minat baca anak muda melalui graphic design. Nah, waktu interview, semua panelis-panelis yang kan nanti ada beberapa panelis nih, dan salah satunya juga berasal langsung dari Yayasan Nova, itu dari Amerika Serikat. Nah, panelis yang berasal dari Indonesia ini beberapa pertanyaannya seperti yang kita latihan waktu sama mentor, sama Kak Wi. Kurang lebih lah pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan sama Kak Wi. Kemudian out of nowhere itu Bapak yang dari Amerika itu pertanyaannya selalu out of the box gitu. Itu mungkin kalau teman-teman yang nanti dapat sama Bapak itu bakalan kayak gitu. Dia tiba-tiba nanya, oke, saya nggak mau nanya soal ini, saya cuma penasaran dengan esai kamu, kenapa kamu bisa mengaitkan graphic design dan minat baca anak muda. Nah, kalau kalian tidak punya datanya, kalian tidak bergerak di bidang yang kalian tulis di esai, kalian nggak bakal bisa jawab pertanyaan itu. Tapi karena saya bergerak di bidang itu dan saya tahu data segala macam, saya bisa jawab, dan
bisa lolos lah, maksudnya dengan interview itu lancar-lancar lah menjawab pertanyaan itu, walaupun sebelumnya sempat yang kayak gagu karena nggak biasa ngomong pakai bahasa Inggris, tiba-tiba grogi dan segala macam, ngalur gitu, ngomong udah hopeless, kayak udah nggak bakal keterima nih gitu. Jadi kayaknya buat teman-teman tetap aja latihan, itu paling penting. Ya, terima kasih banyak, Fikri. Nah, jadi ada satu benang merah ya dari apa yang dikatakan Ocha dan juga apa yang dikatakan Fikri, yaitu be yourself di dalam formulir aplikasi, di dalam esai yang dituliskan, ya. Karena kalau seumpamanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada saat wawancara itu akan kurang lebih berkaitan dengan apapun yang dituliskan dalam aplikasi gitu. Jadi misalkan nih teman-teman sekarang sudah bersiap-siap untuk melamar program CCI. Lalu setelah itu kira-kira ada nggak ya contoh-contoh esai program CCI di luar sana gitu. Mungkin menemukannya gitu ya. Terus setelah itu ada satu esai yang kayaknya keren. Wah, esainya ini gue banget, saya banget nih. Udah di copy paste aja, disalin langsung. Nah, itu tidak boleh demikian ya. Jadi memang harus berasal dari hasil pemikiran pribadi, karena hal tersebut nanti kemungkinan juga akan ditanyakan, diklarifikasi di dalam proses wawancara. Dan wawancara nanti akan berlangsung dalam bahasa Inggris, ya. Oke, teman-teman, kita sudah menuju jam 5.15. Kira-kira ada nggak nih closing statement singkat dari masing-masing orang untuk calon aplikan CCI kita? Silakan, boleh dari Ocha, nanti lalu ke Fikri. Silakan. Oke, ya. Jadi teman-teman untuk calon aplikan tahun ini, do your research. Sekali lagi, perdalam research-nya. Nggak cuma soal program ini aja, tapi maksud saya adalah bagaimana kehidupan di Amerika itu penting teman-teman mempersiapkan mental kita. Mana tahu nanti dapat kesempatannya kayak Bang Fikri sendirian gitu. Atau mungkin nanti ditempatkan di tempat yang di luar ini ya, bayangan teman-teman, karena di sisi program ini kita nggak bisa milih teman-teman ditempatkan di kota mana, kita akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan kita, major yang kita butuhkan biasanya gitu. Dan ya, find your mentors teman-teman, itu penting banget ya, dan apply sebelum deadline. Kita aja Mbak. Oke, baik, terima kasih. 2 bulan itu cepat berjalannya ya, kalau kata Fikri tadi. Ya, sekarang silakan Fikri untuk tambahan closing statement ataupun tips dari Anda untuk teman-teman. Silakan. Ya, intinya sih kurang lebih yang disampaikan Ocha ya. Maksudnya ketika kita udah mau apply CCI program, kita harus siap segalanya. Mau siapin diri, siapin fisik, siapin mental, siapin semuanya. Pokoknya ketika nanti ditempatkan sendirikah atau barengkah, kalaupun nanti ditempatkan di bareng, misalnya ada teman-teman Indonesia 3 atau 4 orang, ya kalian tetap diri sendiri, bukan kalian grup. Gitu. Jadi kalian siapkan mental sebaik mungkin. Kalau kalian udah berani apply, udah berani kirim berkas, berarti kalian udah siap dengan segala konsekuensi yang akan diterima nanti ketika menjadi grantee. Dan ya sama seperti yang saya sampaikan di Sacol, latihan, jangan lupa berdoa juga, jangan lupa. Dan kalaupun memang tahun ini bukan tahunnya kalian, jangan berpikir kalian itu nggak deserve. Selalu berpikir, oh belum waktunya aja, belum rezekinya aja. Karena memang banyak teman-teman saya juga yang nggak lolos, langsung down segala macam, itu malah ngerembet ke mana-mana gitu. Jadinya memang sedih pasti karena nggak lolos. Cuma jangan mikir kalian nggak baik atau kalian nggak bisa. Ya mungkin memang belum rezekinya aja. Dan kalau memang rezekinya kalian di tahun depan, ya selamat. Jangan membuat Indonesia kecewa dengan mengirimkan kalian. Oke, baik. Terima kasih banyak, Fikri, untuk closing statement-nya. Jadi, kalau boleh menambahkan, kalau semuanya teman-teman mungkin masih belum lolos, tapi tentu harapannya lolos ya. Kalau misalkan belum lolos tahun ini, masih boleh loh melamar di tahun depannya, begitu ya. Jadi, dengan cara
mungkin review lebih dalam lagi, kira-kira kenapa ya faktor yang menyebabkan tidak lolos di tahun sebelumnya. Kira-kira di esainya apa ya yang bisa di-improve lagi atau ditingkatkan lagi. Nah, jadi pastikan ada peningkatan-peningkatan seperti itu. Baik, sebagai pengingat, berikut ini adalah laman program CCI. Jadi kalau semuanya teman-teman sudah yakin sekarang ya, sudah yakin untuk melamar program CCI, di manakah teman-teman bisa mendapatkan informasinya? Ini adalah laman Aminef, yaitu www.aminef.or.id. Ya, sudah terlihat ya. Di sini silakan teman-teman nanti masuk kepada bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs. Klik yang bagian Fellowship, lalu temukan program Community College Initiative ini. Nanti kalau diklik, boleh nanti dibaca lebih lengkap lagi mengenai persyaratan program, persyaratan pendaftaran, bidang studi, yang mana kalau masing-masing ini secara individu diklik, akan memunculkan laman PDF yang berisi deskripsi dan juga subspesialisasi yang bisa Anda pilih. Jadi sekali lagi, do your research dengan detail seperti yang tadi kata Ocha bilang. Manfaatkan informasi-informasi yang ada di sini untuk bisa mempertajam formulir aplikasi Anda. Terus setelah itu untuk formulir aplikasinya sendiri, boleh nanti dikirimkan beserta dengan kelengkapan berkasnya di laman Aminef ya. Form aplikasinya bisa di-download atau diunduh di bagian ini ya. Jadi silakan Anda pelajari dengan seksama untuk informasi ini. Mohon maaf kami belum bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut yang berkaitan dengan administrasi karena waktunya memang terbatas. Namun kami harap ini bisa menginspirasi juga. Kalau ingin tahu alumni CCI itu ada di mana saja, nah di sini ada informasinya ya. Di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang Alumni Directory, klik yang bendera Indonesia. Kalau diklik di sini, Anda bisa mengetahui dan juga memfilter berdasarkan nama program. Nanti silakan diklik di sini ya. Community College Initiative Program, atau untuk teman-teman dari Papua dan Papua Barat, itu ada Community College Initiative Program, Freeport, dan ini adalah Community College Summit Initiative Program, merupakan nama program CCI pada tahun 2007 yang lalu. Jadi silakan diklik. Kalau jumlah alumninya di total ada kurang lebih 500-an orang di dalamnya ya. Silakan untuk bisa dipelajari. Oke, teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini, boleh mari kita hidupkan kamera supaya kita bisa foto bersama. Apakah berkenan? Kalau mau bergabung untuk dalam grup foto ini, silakan hidupkan kamera Anda, kita ambil ya screen capture. Kami hanya akan mengambil layar yang kameranya terbuka saja ya. Oke, saya akan mulai hitungan mundur dalam kurang waktu 10 detik dari sekarang. Yuk, mari silakan berpartisipasi. Kami harap ini juga menjadi doa ya. Jadi teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini saat ini bisa menjadi peserta CCI tahun berikutnya. Amin. Oke, ya kami akan mulai untuk hitungan mundurnya. Siap-siap semuanya ya. Sepertinya ada satu layar yang terbuka, jadi kita ambil satu layar saja. Oke, saya mulai untuk hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nah, untuk teman-teman yang tergabung di Zoom meeting, mohon nanti dibantu untuk mengisi formulir pasca acara yang Anda akan dapatkan secara otomatis ketika Zoom meeting ini diakhiri. Kalau untuk teman-teman yang bergabung dengan kami di Facebook page, nanti Anda bisa mendapatkan tautan untuk survei pasca acaranya di kolom komentar di tayangan yang Anda saksikan saat ini. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada Ocha dan juga Fikri yang sudah membagikan tips mereka dan juga pengalaman mereka melalui program CCI. Tentunya kami harap teman-teman semuanya akan mengikuti jejak mereka ke Amerika Serikat ya. Oke, terima kasih banyak untuk tepuk tangan virtualnya. Teman-teman, untuk acara CCI berikutnya itu pada tanggal 1 November ya.
yaitu Instagram Live dengan alumni CCI dari bidang keselamatan publik. Jadi silakan Anda pantau laman dan kanal media sosial Aminef untuk informasi acaranya. Kami harap Anda bisa bergabung bersama kami di 1 November melalui Instagram Live tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak juga kami perlu sampaikan kepada rekan kami Rianti Hasuti yang sudah hadir untuk sesi tanya jawab, dan sekali lagi untuk Ocha dan juga Fikri. Kita akhiri dulu ya untuk Zoom meeting ini, untuk acara daring ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Selamat sore dan sehat selalu, dan selamat berakhir pekan untuk semuanya.